Diselingkuhi adalah tamparan keras untuk hati yang tulus, tapi yang lebih menyakitkan adalah ketika kamu tetap memilih bertahan. Seolah-olah kesetiaanmu bisa menyembuhkan luka yang terus diperparah. Kamu menunggu perubahan, menunggu kata maaf yang benar-benar datang dari hati, menunggu ia menjadi seperti dulu lagi saat semua terasa aman dan membahagiakan. Tapi hari demi hari berlalu, dan kamu tahu dalam diam, tak ada yang benar-benar kembali seperti semula. Kepercayaanmu sudah retak, dan meski kamu mencoba menambalnya, rasa curiga itu tetap muncul setiap kali dia pegang ponsel, setiap kali dia bilang lagi sibuk, setiap kali dia datang lebih malam dari biasanya. Dan kamu pun bertanya-tanya dalam hati, kenapa aku masih di sini, kenapa aku tidak pergi saja? Jawabannya seringkali bukan karena cinta, tapi karena kamu takut merasa hampa. Kamu sudah menaruh terlalu banyak waktu, tenaga, dan air mata, dan kamu takut semuanya sia-sia kalau kamu pergi sekarang. Padahal bertahan dalam hubungan yang tidak sehat hanya akan membuat kamu kehilangan dirimu sedikit demi sedikit. Lama-lama kamu tidak tahu lagi mana dirimu yang asli, mana dirimu yang terbentuk karena luka dan rasa takut. Kamu jati orang yang mudah marah, mudah cemas, dan sangat bergantung pada validasi dari orang yang bahkan sudah menyakitimu. Itulah ketergantungan emosional yang menyamar sebagai cinta. Ia membuatmu percaya bahwa kamu tidak bisa hidup tanpanya. Padahal, yang kamu butuhkan bukan dia, tapi keberanian untuk melepaskan dan mencintai dirimu sendiri lebih dulu. Mungkin kamu berpikir, cinta sejati adalah tentang menerima segalanya, termasuk luka, air mata, dan pengkhianatan. Tapi, apakah cinta memang harus sesakit itu? Apakah cinta memang harus membuatmu kehilangan harga diri? Atau sebenarnya kamu hanya takut merasa sendiri? Banyak orang bertahan bukan karena cinta, tapi karena takut menghadapi kenyataan bahwa hubungan itu sudah mati. Kamu merasa kalau kamu pergi, kamu akan sendirian. Dan kesendirian itu terlihat lebih menakutkan daripada luka yang kamu terima setiap hari. Padahal, kesendirian bisa jadi awal dari penyembuhan. Kesendirian bisa menjadi ruang aman yang kamu butuhkan untuk mengenal dirimu lagi, untuk bertanya, apa aku bahagia selama ini? Kamu terlalu fokus pada bagaimana cara mempertahankannya, hingga lupa bertanya, apakah aku masih bahagia di sini? Ketika kamu lebih sering menangis daripada tertawa, lebih sering khawatir daripada tenang, dan lebih sering merasa sendirian meski sedang bersama, itu bukan hubungan yang sehat. Itu tanda bahwa kamu sedang menggenggam sesuatu yang sebenarnya ingin melepaskanmu. Kamu hanya terlalu takut melepaskannya duluan. Tapi apa gunanya mempertahankan sesuatu yang membuatmu rusak pelan-pelan? Apa gunanya menyebut itu cinta, kalau pada akhirnya kamu kehilangan cintamu pada diri sendiri? Ketika seseorang benar-benar mencintaimu, dia tidak akan membuatmu merasa rendah. Dia tidak akan menuntutmu untuk terus memaafkan tanpa perubahan. Dan dia tidak akan pernah menggunakan cintamu sebagai senjata untuk melukai. Jadi, tanyakan pada dirimu, apakah kamu masih bertahan karena cinta? Atau karena kamu sudah lupa cara mencintai dirimu sendiri tanpa dia? Seringkali kita tidak sadar bahwa kita sedang mencintai seseorang lebih dari mencintai diri sendiri. Kita rela disakiti berulang kali, asal dia tidak pergi. Kita rela memaafkan tanpa batas, asal dia tetap di samping kita, meski hanya secara fisik, bukan secara hati. Dan di sanalah letak bahaya paling besar. Kamu kehilangan dirimu perlahan. Kamu mulai meyakinkan diri bahwa ini semua layak diperjuangkan. Bahwa setiap orang pasti pernah salah. Bahwa kalau kamu cukup sabar, dia akan berubah. Tapi kenyataannya, dia tahu kamu terlalu sayang. Dia tahu kamu terlalu takut kehilangan. Dan itulah kenapa dia tidak berubah, karena dia tahu kamu tidak akan benar-benar pergi. Dia tahu kamu akan tetap memaafkan. Bahkan saat hatimu sudah habis terkikis. Ini bukan tentang kamu kurang baik. Bukan karena kamu kurang cinta. Tapi karena kamu terlalu memaklumi. Terlalu mengorbankan perasaanmu demi mempertahankan hubungan yang sudah pincang. Hubungan yang seharusnya saling menguatkan. Kini hanya membuatmu merasa lemah dan sendirian. Kamu butuh sadar bahwa cinta sejati tidak seperti itu. Cinta yang sehat tidak akan membuatmu merasa kecil. Cinta tidak menuntutmu untuk terus mengalah. Cinta tidak akan membuatmu kehilangan arah. Jangan tunggu sampai kamu benar-benar hancur.
baru kamu menyadari bahwa kamu telah lama menyiksa diri sendiri. Berani pergi bukan berarti kamu gagal. Berani melepaskan bukan berarti kamu kalah. Kadang, meninggalkan adalah bentuk cinta paling tulus pada diri sendiri. Karena mencintai diri sendiri juga butuh keberanian. Dan kamu pantas untuk dicintai tanpa luka, tanpa pengkhianatan, tanpa rasa takut setiap hari. Mungkin kamu masih bertanya-tanya, kalau aku pergi, apa dia akan berubah? Kalau aku menyerah, apa nanti aku menyesal? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui, seakan membuatmu terjebak dalam ruang ketidakpastian, yang tidak pernah ada jawabannya. Tapi coba pikirkan ini, sudah berapa lama kamu menunggu perubahan itu? Sudah berapa luka yang kamu biarkan membusuk hanya demi satu harapan kecil yang tak pernah benar-benar tumbuh? Dan selama itu pula, kamu makin jauh dari dirimu sendiri. Kamu yang dulu bahagia, kamu yang dulu tertawa tanpa beban, kamu yang dulu percaya bahwa cinta itu indah. Sekarang, kamu hanya duduk sendiri, bertanya dalam hati, kenapa aku tidak cukup? Padahal, kamu selalu cukup. Hanya saja, kamu mencintai orang yang tak pernah melihat nilaimu sepenuhnya, dan terus-menerus mencoba membuatmu merasa kurang, agar kamu tetap bergantung padanya. Dia tidak ingin kamu pergi, bukan karena dia takut kehilanganmu, tapi karena dia takut kehilangan seseorang yang selalu memaafkannya. Kamu harus tahu, tidak semua cinta layak diperjuangkan, dan tidak semua hubungan pantas dipertahankan. Terkadang, melepaskan adalah bentuk penghormatan paling dalam terhadap diri sendiri. Karena kamu juga manusia, kamu juga punya batas rasa sakit, dan kamu berhak bahagia bukan hanya sesekali, tapi setiap hari, dengan seseorang yang benar-benar menghargai keberadaanmu. Jangan terus hidup di antara harapan dan penyesalan. Kalau seseorang mencintamu, dia tidak akan membuatmu meragukan dirimu sendiri. Dan jika dia terus menyakitimu, itu bukan cinta. Itu adalah keegoisan yang dibungkus dengan janji-janji manis yang kosong. Pada akhirnya, kamu akan sadar bahwa kamu tidak perlu menunggu seseorang yang tidak pernah datang. Tidak perlu terus berharap pada perubahan yang hanya ada dalam imajinasi. Karena kamu lebih berharga dari sekadar menjadi pilihan terakhir, atau pengorbanan tanpa balasan. Cinta sejati bukanlah tentang bertahan meski terluka. Bukan juga tentang terus memberi meski tidak mendapat apa-apa. Cinta sejati adalah ketika dua hati saling memberi, berbagi kebahagiaan dan ketenangan. Bukan hanya luka dan kesedihan yang mengendap. Terkadang, perpisahan adalah jalan yang harus kamu pilih. Bukan karena kamu tidak cinta, tapi karena kamu cinta pada dirimu sendiri lebih dari yang lain. Cinta yang menghormati dirimu, membuatmu merasa dihargai dan aman. Ketika kamu bisa melepaskan, itu bukan tanda kekalahan. Itu adalah kemenangan terbesar dalam hidupmu. Karena kamu berhasil menemukan keberanian untuk memilih dirimu sendiri. Keberanian untuk tidak membiarkan diri terus disakiti. Dan keberanian untuk percaya bahwa ada kehidupan yang lebih baik setelahnya. Tidak ada yang lebih indah daripada mencintai dirimu sendiri, dan memberi kesempatan untuk cinta yang lebih sejati datang dalam hidupmu. Ketika kamu memilih melepaskan, kamu memberi ruang bagi kebahagiaan yang lebih besar, kebahagiaan yang datang dari dalam dirimu sendiri, tanpa perlu bergantung pada siapapun. Ingatlah, kamu tidak pernah sendirian dalam proses ini. Kamu selalu memiliki kekuatan untuk bangkit dan menemukan kembali dirimu. Dan yang lebih penting lagi, kamu pantas mendapatkan cinta yang sejati, cinta yang membuatmu merasa lengkap, bukan cinta yang membuatmu merasa kosong.